Baik, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang, studi kasus kita yang akan menjadi tugas, untuk UTS, rekan-rekan sekalian. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu famili protein CDKS ya, atau famili protein CDK atau keluarga protein CDK. CDK itu apa sih? CDK itu singkatan dari Cyclin Dependent Kinase. Jadi semua protein yang bergabung di kelompok protein atau di keluarga protein atau famili protein. Jadi famili protein itu atau protein atau keluarga protein itu merupakan sekelompok protein yang memiliki struktur dan fungsi relatif sama. Ya, pasti ada perbedaan dalam hal fungsi, tapi secara struktural itu ada kemiripan, memiliki kemiripan yang sangat dekat. Oleh karena itu, semua anggota protein ini diberi nama CDK. Ya, nanti ada urutannya, ada CDK1 atau maaf, CDK itu singkatan dari Cyclin Dependent Kinase. Ada CDK1, ada CDK2, 3 dan 4, 8 sampai seterusnya. Ya. Eh, Langsung saja. Jadi kalau teman-teman ini akan menjadi topik kita terutama untuk CDK8 yang akan menjadi tugas teman-teman sekalian nanti. Mengapa kok saya pilih CDK8? Ya ini karena memang ini protein yang saya sukai, protein yang menjadi topik penelitian saya mungkin sejak 5 tahun yang lalu. Ya oleh karena itu saya gunakan untuk topik kita pada hari ini karena sebenarnya nanti untuk semua protein itu sama teman-teman. Jadi uh, tahapan atau proses yang teman-teman nanti bisa lakukan selama ujian tengah semester ini itu bisa teman-teman terapkan untuk semua jenis protein yang ada. Hanya saja kali ini kita nggak mungkin membahas semua protein, oleh karena itu kita perlu mengambil contoh, dan untuk menjadi contoh itu saya pilih protein CDK8 atau Cyclin Dependent Kinase 8. Maka pertama kita harus tahu tentang apa itu keluarga protein atau bahasa Inggrisnya family protein. CDK. Jadi CDK kemudian S di belakangnya itu karena ini jamak. Ya, jadi cyclin dependent kinases ya. Maka CDKS. Jadi kalau CDK S-nya berarti dia jamaknya. Kenapa kok jamak? Karena memang anggota daripada keluarga protein ini yaitu family protein CDKS itu ada kurang lebih sudah diketahui sampai 20 ya. Jadi CDK1, CDK2, CDK3, CDK4, CDK6, CDK5, 7, 8, 9, 10 ya. Ada yang 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Dan kemungkinan masih akan terus berkembang. Ya, oleh karena itu kita membahas tentang sebuah keluarga protein yang mana terdiri atas beberapa jenis protein yang semua proteinnya diberi nama CDK awalnya ya, yang merupakan singkatan dari cyclin dependent kinase ya. Yang mana protein ini, yang protein-protein yang tergabung dalam family protein ini atau kelompok protein ini atau keluarga protein ini berfungsi atau berperan dalam proses cell cycle atau siklus sel ya, berkaitan dengan pembelahan sel, transkripsi gen, kemudian cytoskeleton atau tulang-tulang sel ya, pertulangan seluler. Kemudian ada RNA splicing atau pemotongan RNA. Kalau teman-teman ingat di pertemuan kita yang kedua, ada mekanisme pemotongan RNA dan juga ada beberapa kinase atau beberapa protein CDK yang relatif sejauh ini atau belum mendapatkan perhatian yang cukup atau kurang diminati untuk menjadi bidang penelitian ya. Tapi secara umum protein-protein yang tergabung dalam family protein atau keluarga protein CDKS ini berperan penting dalam proses siklus sel, transkripsi gen, cytoskeleton atau tulang-tulang seluler, kemudian RNA splicing atau pemotongan RNA, khususnya mRNA, dan beberapa hal lainnya yang belum bisa diketahui hingga saat ini. Ya. Jadi kemudian teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk bisa beraktivitas secara normal, protein-protein yang tergabung dalam family protein cyclin dependent kinase atau CDK ini itu perlu berikatan, harus atau memiliki partner protein lain yang menjadi partnernya dia. Jadi misalkan CDK1. CDK1 itu bisa berikatan dengan cyclin A untuk beraktivitas. Kemudian juga bisa berikatan dengan cyclin B, cyclin E, cyclin D maupun cyclin C. Ya, jadi masing-masing protein CDK itu biasanya memerlukan partner untuk bisa menjalankan fungsinya. Dan beda partner bisa jadi fungsinya berbeda. Ya. Dalam konteks yang akan kita bahas nanti, misalkan protein CDK8,
maka protein CDK8 itu memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan protein lain, yaitu CDK19. Yang mana keduanya sama-sama tergabung dalam kelompok protein atau keluarga protein CDKS. Jadi sebenarnya sama semuanya. Semuanya memiliki kemiripan. Oleh karena itu, mengapa semuanya tergabung dalam famili protein atau keluarga protein CDKS. Namun, dibandingkan semuanya, protein CDK8 itu memiliki kemiripan yang jauh lebih tinggi dengan CDK19 dibandingkan dengan protein-protein CDK lainnya. Dan keduanya juga sama. Keduanya yaitu CDK8 dan CDK19 itu memiliki partner yaitu cyclin C. Jadi CDK8 untuk bisa beraktivitas dengan baik, dia perlu mengikat cyclin C. Oleh karena itu, cyclin C ini dianggap sebagai binding partner atau mitra pengikatnya atau mitra pengikatannya CDK8. Hal yang sama juga terjadi pada CDK19. Apa perbedaan fungsi daripada CDK8 dan CDK19? Sejauh ini kurang diketahui, tapi yang lebih banyak diketahui adalah CDK8 ya. Jadi seperti itu. Kita sekarang masuk ke topik tentang CDK8, yaitu Cyclin Dependent Kinase 8. CDK8 adalah anggota dari keluarga protein kinase yang terlibat dalam regulasi siklus sel dan juga transkripsi gen. Jadi siklus sel itu kan berkaitan dengan pembelahan sel. Dan transkripsi gen, ya insya Allah teman-teman masih ingat di pertemuan kita yang kedua kita bahas dengan panjang lebar tentang apa itu transkripsi gen. Gampangannya, transkripsi gen merupakan proses penerjemahan informasi genetik yang terdapat dalam sebuah gen yang notabene adalah DNA, berarti ATGC, untuk menghasilkan mRNA. Ya. mRNA ini nantilah yang akan diterjemahkan lebih lanjut untuk menghasilkan rantai asam amino dan akan diproses lebih lanjut untuk menjadi protein yang fungsional. Ya. Oleh karena itu, untuk transkripsi gen, CDK8 itu sangat berperan penting. Nanti akan dijelaskan lebih jelas tentang keterlibatan CDK8 dalam proses transkripsi gen. Ada video, kita putar sebentar, tentang siklus sel. Ya. In this lesson, we'll be talking about how cells reproduce. How and why do they do this? Well, they use a process called cell division to make new cells, called daughter cells. Unicellular organisms, meaning creatures that consist of. Jadi sel itu membelah diri untuk menghasilkan sel anakan atau daughter cell tadi, daughter cell yang mana itu merupakan sel anakan yang merupakan hasil daripada proses pembelahan diri. Dan sel melakukan hal itu untuk membelah diri. Just one cell, such as bacteria, usually clone themselves during cell division. Begitu pula pada bakteri, itu juga melakukan pembelahan diri. Jadi sama seperti the two daughter cells that result are separate organisms. In this case, two new genetically identical bacteria. This is a type of asexual reproduction known as binary fission. Jadi semua sel yang dihasilkan dari proses pembelahan diri, maka materi genetiknya adalah sama persis antara sel indukan dengan sel anakan. Karena memang pembelahan diri merupakan proses reproduksi aseksual, jadi tidak ada pertukaran materi genetik, sehingga yang dihasilkan, sel anakan yang dihasilkan itu identik dengan sel induknya. Berbeda kalau di perkembangbiakan seksual, karena terjadi pertukaran genetik sehingga pastinya akan ada variasi. Jadi bisa jadi pada sel anakan itu memiliki perbedaan dibandingkan dengan sel induknya. Lagi-lagi karena ada pertukaran materi genetik sehingga berpotensi menimbulkan variasi pada generasi keturunannya. Cells in a multicellular organism also reproduce by cell division. But the new daughter cells that are produced are not two separate organisms. Instead, these new cells are just parts of the organism. Nah, hanya saja kalau pada organisme multiseluler seperti kita manusia atau organisme-organisme yang memiliki sel banyak. Kalau tadi kan bakteri. Bakteri itu kan memiliki sel tunggal. Sehingga kalau dia membelah, maka sel anakan atau sel yang baru dihasilkan itu merupakan organisme baru atau bakteri lain. Ya, maksudnya bakteri organisme lain, ya. Makhluk hidup lain. Meskipun jenisnya sama, tapi secara konteks keduanya adalah sudah menjadi organisme yang berbeda. Ya. Tapi kalau pada kita yang notabene merupakan organisme multiseluler, maka bila mana sel kita membelah,
dan memang sel kita membelah. Namun bedanya adalah kalau sel kita membelah, maka sel itu bukan menjadi organisme baru, tapi sel itu menjadi bagian daripada tubuh kita yang sama dengan sel indukannya. Jadi karena kita memiliki sel banyak, misalkan contoh kita punya pankreas, maka kalau sel di pankreas itu membelah, ya dia tetap menjadi bagian daripada pankreas, jaringan pankreas ataupun organ pankreas. Atau misalkan sel otak, seandainya sel otak itu membelah, ya seandainya, atau janganlah sel lainnya, sel tulang, misalkan osteoblast, seandainya osteoblast itu membelah, maka hasil pembelahannya atau sel yang baru dibentuk itu juga merupakan bagian daripada tulang sebagaimana sel indukannya atau osteoblast indukannya. Itulah bedanya antara organisme seluler dan organisme multiseluler. Allowing it to grow or sometimes replacing cells that are worn out or injured. For example, your body heals a paper cut through division of your skin cells, occurring at the edges of the cut. Jadi termasuk contoh, terus apa manfaatnya pembelahan sel pada organisme multiseluler? Jadi salah satu manfaatnya adalah pertumbuhan. Seseorang bisa lebih tinggi, seseorang bisa kelihatan lebih besar ototnya. Itu juga fakta atau manfaat daripada pertumbuhan sel yang terjadi di tubuh kita, yaitu salah satu organisme multiseluler. Contoh lain adalah ketika kita luka. Misalkan tangan kita luka, mengalami perlukaan, maka sebenarnya itu terjadi kerusakan atau bahkan kematian sel di daerah perlukaan itu. Dan untuk menggantikan area luka itu, diperlukan pembelahan sel supaya apa? Supaya nanti ada sel-sel baru yang menempati atau menggantikan sel yang telah mati atau sel yang telah rusak tadi. Ya. Jadi itu juga manfaat daripada pembelahan sel. Dan itu juga menjadi bukti bahwa sel-sel pada kita atau sel-sel kita juga membelah diri untuk tujuan tadi adalah untuk menutupi luka tadi. In a modified example of cell division, sex cells called gametes are made. Chromosomes are an important part of cell division. So, what are chromosomes? Ya, jadi ini kita next karena sudah dijelaskan di pertemuan kita yang sebelumnya, pertemuan kita yang kedua. Kembali ke topik CDK8, dan CDK8, protein sebagai protein itu juga terlibat penting dalam proses pembelahan sel, ya. Meskipun nanti sangat bergantung pada jenis selnya, sel apa. Bisa jadi di sel lain dia tidak berperan penting untuk pembelahan sel, tapi di sel yang lainnya CDK8 memiliki peranan yang sangat penting untuk proses pembelahan selnya. Jadi sangat bergantung pada jenis selnya. Tidak semua sel itu bergantung pada aktivitas CDK8 untuk menjalankan proses pembelahan selnya. Tapi hanya spesifik sel-sel tertentu saja yang tergantung pada CDK8 untuk proses pembelahan selnya. Kemudian selain itu juga berperan penting CDK8 dalam proses transkripsi gen atau proses penerjemahan kode genetik dari sebuah gen untuk menghasilkan mRNA dan seterusnya hingga pada akhirnya nanti berakhir pada pembentukan protein yang fungsional. Kemudian CDK8 itu berinteraksi atau berfungsi atau berperan dalam siklus sel, dalam juga mengontrol langkah-langkah penting dalam proses siklus sel seperti proliferasi atau pembelahan sel dan juga pertumbuhan. Ya. Sebagaimana yang teman-teman tahu bahwasannya pembelahan sel itu normal. Tubuh kita membelah dengan normal. Tapi pada suatu saat pada beberapa orang itu ada yang proses pembelahan selnya itu tidak berlangsung secara normal, tapi cenderung berlebihan atau overgrowth, bertumbuh dengan berlebihan. Maka bisa muncullah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah penyakit kanker. Ya. Jadi kanker itu seringkali disebut sebagai penyakit yang ditimbulkan karena adanya pembelahan sel yang berlangsung secara berlebihan. Ya. Kita lihat videonya. Kita lihat ini merupakan sel-sel yang membelah. Ini kondisi normal dulu. Kita fokus pada sel yang berwarna merah, jadi itu hanya untuk petanda bahwasannya sel yang berwarna merah itu saat ini sedang membelah, dan pembelahan semacam ini adalah pembelahan yang normal, karena sel memang aktif membelah.
Namun pada kasus kanker, pembelahan sel itu juga berlangsung, tapi lajunya itu sangat cepat. Sangat tidak terkontrol sehingga ukurannya membesar, 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 terus membesar. Dan untuk itu dia membutuhkan banyak energi, sehingga untuk dapat energi dia mengambil dari seseorang yang mengalami atau menderita kanker itu sendiri. Ya. Jadi beda, sama-sama membelah, tapi bedanya kalau membelah secara normal, ya ada aturannya. Ya. Tapi kalau membelah kanker, itu membelahnya sangat berlebihan, bahkan di luar daripada kontrol tubuh seseorang itu sendiri. Ya, seperti yang terlihat di video barusan, karena memang pada penderita kanker itu seringkali terdapat benjolan-benjolan. Awalnya benjolan-benjolan yang kalau tidak segera ditangani, bisa jadi benjolan ini nanti akan menyebar. Ya. Yang menyebar bukan benjolannya, yang menyebar itu biasanya akarnya dulu, ya selnya menyebar ke tempat lain, untuk kemudian nanti di sana dia membentuk massa baru, membentuk benjolan baru. Ya, yang kalau sudah menyebar semacam ini, maka kanker itu sudah menjadi penyakit yang sangat mematikan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian di sini akan ditampilkan perbedaan laju, perbandingan laju pembelahan sel pada kasus normal dan juga pada kasus kanker. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah ada keterangan normal cell division dan cancer cell division. Dan teman-teman bisa lihat jumlah atau number cell numbernya. Maka jumlah selnya akan jauh berbeda antara pembelahan normal dan pembelahan kanker. Karena pada pembelahan kanker, proses pembelahannya berlangsung dengan sangat cepat. Dan dalam konteks ini, ditengarai Serikat 8 itu juga memegang peranan yang penting. Ya, tidak pada semua jenis kanker, tapi pada beberapa jenis kanker, Serikat 8 memainkan peranan yang sangat penting dalam konteks mengatur atau mengontrol siklus sel yang berujung pada pembelahan sel. Ya. Kemudian lanjut, selain itu, tadi disebutkan di slide yang sebelumnya bahwasanya Serikat 8 ini juga berperan untuk mengontrol proses transkripsi gen. Mengapa? Karena ternyata Serikat 8 ini merupakan salah satu komponen penting daripada sebuah kompleks yang disebut sebagai kompleks mediator, atau bahasa Inggrisnya mediator kompleks. Kompleks ini merupakan kompleks protein yang sangat besar. Saya sebut kompleks karena memang kompleks ini terdiri atas beberapa protein. Ya, kurang lebih 20 protein itu membentuk sebuah kompleks bersama-sama saling berikatan, untuk kemudian kompleks mediator ini berinteraksi dengan RNA polimerase 2, yang teman-teman ingat di pertemuan kita yang kedua, RNA polimerase 2 merupakan enzim yang berperan penting sebagai katalisator proses transkripsi gen, yang mana berkat bantuan kompleks mediator, maka aktivitas daripada RNA polimerase 2 ini bisa semakin efektif dan efisien. Ya. Lebih spesifik terutama. Ya. Apa itu kompleks mediator? Ya, sebelum itu kita tunjukkan dulu bahwa CDK8 itu terhubung dengan kompleks mediator atau mediator kompleks dan berperan dalam pengendalian transkripsi RNA polimerase 2. Ya. Jadi RNA polimerase 2 itu merupakan protein enzim yang berperan penting atau merupakan tokoh utama yang mengkatalis reaksi transkripsi gen. Kemudian CDK8 terkait dengan kompleks mediator yang berperan dalam mengatur transkripsi gen dengan cara menghubungkan faktor transkripsi dengan RNA polimerase 2. Ya. Jadi faktor transkripsi itu juga protein yang diperlukan untuk memulai proses transkripsi gen. Ya. Jadi nanti proses-proses tertentu itu juga memiliki protein-protein faktor transkripsi tertentu. Jadi beda protein faktor transkripsi, beda pula gen mana yang ditranskripsikan. Jadi sangat menentukan. Dan dalam konteks ini, kompleks mediator itu membantu proses transkripsi dengan cara apa? Dengan cara menghubungkan protein faktor transkripsi dengan RNA polimerase 2. Ya.
Mari kita lihat video ini sedikit jelas nanti insya Allah tentang bagaimana sih kompleks transkripsi itu bisa terjadi. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya proses transkripsi itu melibatkan banyak sekali protein. Beberapa di antaranya membentuk kompleks, yang kompleksnya sangat besar. Termasuk yang dimaksud kompleks itu adalah kompleks mediator yang akan kita bahas pada hari ini berkaitan dengan CDK8. Next. Jadi ini merupakan kompleks mediator teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini merupakan CDK8 beserta 3 protein lainnya. Jadi ada istilah kompleks yang disebut sebagai CDK8 modul, ya. Modul CDK8. Yang mana modul ini terdiri dari 4 protein, salah satunya adalah CDK8. Dan nanti CDK8 modul ini juga akan berikatan dengan mediator. Kompleks protein yang jauh lebih besar karena tersusun atas 26 protein subunit. Ya. Sehingga kalau ditotal, maka kompleks CDK8 dengan mediator itu membentuk kompleks CDK8 mediator itu terdiri atas 29 unit. Ya. 29 subunit atau bahkan 30 subunit tergantung pada kondisinya nanti. Yang mana kompleks CDK8 mediator ini merupakan kompleks yang sangat besar sekali. Ya. Oleh karena itu, tadi yang disebutkan bahwasanya kompleks mediator ini berperan untuk menghubungkan protein faktor transkripsi dengan RNA polimerase 2. Yang dengan itu, proses transkripsi pada sebuah sel bisa berlangsung dengan sangat akurat dan juga sangat spesifik. Ya, jadi CDK8 memang memainkan peran yang sangat penting dalam proses transkripsi gen dan juga dalam konteks dalam konteks transkripsi gen dan juga siklus sel. Next. Kemudian CDK8 sebagai anggota dari kelompok protein atau famili protein cyclin dependent kinase, maka dia juga memiliki bagian. Jadi kalau kita anggap protein CDK8 itu adalah manusia yang punya tubuh, maka dia memiliki tangan yang disebut sebagai kinase domain yang selalu aktif. Semua protein yang termasuk dalam keluarga protein kinase pasti memiliki domain kinase. Ya, jadi ini ciri khas yang dimiliki oleh protein-protein yang tergabung dalam keluarga protein kinase. Kemudian selain itu termasuk CDK8 sebagai anggota daripada famili protein kinase, maka protein CDK8 juga memiliki domain kinase ya, atau domain kinase. Kemudian juga selain itu CDK8 juga memiliki bagian. Jadi kalau misalkan kalau domain tadi kita anggap tangan, ya. Jadi dia punya tangan, yang tangan ini merupakan domain kinase. Dan dia juga memiliki bagian lain, misalkan anggap telapak tangan, ya, bagian lain yang lebih spesifik lagi daripada domain, yang mana bagian yang spesifik itu berfungsi untuk mengikat ATP. Jadi anggap adalah telapak tangan kita. Jadi kalau domain tadi seolah-olah tangan kita, domain kinase, dan di dalam domain kinase itu ada bagian, anggap telapak tangan kita, yang disebut sebagai ATP binding domain atau domain pengikat ATP, ya. Jadi atau kadang-kadang disebut sebagai ATP binding site, situs pengikatan ATP, atau ATP binding region atau area pengikatan ATP. Jadi bebas penamaannya, tapi intinya adalah ada bagian yang sifatnya sangat khusus, fungsinya sangat khusus, ya dalam konteks ini berfungsi untuk mengikat ATP, ya. Dan kemudian dengan mengikat ATP itu, maka protein kinase itu bisa memfosforilasi atau bisa memindahkan gugus fosfat untuk diberikan kepada protein lain yang menjadi substratnya. Jadi anggap ada protein lain yang dia itu tidak aktif atau inaktif. Kemudian protein kinase ini datang, ya. Kemudian protein kinase ini memberikan satu gugus fosfatnya. Maka dengan itu bisa jadi membuat protein yang tadi sedang santai, protein yang sedang tidak bekerja, protein yang sedang diam tadi bisa menjadi aktif berkat apa? Berkat difosforilasi oleh protein kinase. Dalam konteks ini CDK8 juga bekerja sebagai protein kinase. Oleh karena itu, CDK8 dimasukkan dalam golongan protein kinase. Ada banyak sekali substrat. Ada banyak sekali protein yang sejauh ini diketahui bisa menjadi substrat protein CDK8. Salah satunya adalah protein STAT. STAT ini ada STAT 1, ada STAT 2, STAT 3, STAT 5, dan seterusnya. Dan CDK8
itu mampu memfosforilasi atau bisa menambahkan gugus fosfat pada protein STAT. Protein STAT itu merupakan protein transcription factor atau protein faktor transkripsi yang kinerjanya dia sangat diperlukan untuk memulai proses transkripsi gen-gen tertentu. Sehingga kalau CDK8 itu bisa meregulasi atau bisa mengontrol aktivitas protein STAT, salah satunya dengan cara melakukan fosforilasi terhadap protein STAT itu sendiri, maka berarti CDK8 itu memiliki pengaruh atau bisa mempengaruhi protein STAT. Yang mana kalau protein STAT itu terganggu aktivitasnya, maka bisa berujung pada beberapa jenis kanker, misalkan penyakit kanker AML, ya, akut myeloid leukemia, penyakit kanker leukemia. Jadi intinya CDK8 memiliki peranan yang sangat penting. Ada banyak hal, misalkan di sini dia merupakan salah satu komponen daripada mediator kompleks. Kemudian dia juga merupakan anggota atau memiliki peran dalam jalur persinyalan Notch. Kemudian dia juga berperan dalam transkripsi gen yang berasosiasi dengan super enhancer. Enhancer itu apa? Enhancer itu merupakan bagian dalam DNA, ya, yang bukan gen, tapi kinerjanya dia atau aktivitas enhancer ini itu mampu mempercepat proses transkripsi gen-gen tertentu. Itu namanya enhancer. Tapi kalau CDK8 ini juga identik dengan yang disebut sebagai super enhancer. Berarti ada sebuah area pada DNA yang area itu bisa jadi mengaktifkan dengan sangat pesat aktivitas gen-gen tertentu yang menjadi targetnya dia. Jadi super enhancer itu merupakan segerombol enhancer, segerombol area pada DNA yang memiliki fungsi untuk meregulasi kecepatan aktivitas gen-gen tertentu dalam proses transkripsi gen. Kemudian dia juga terlibat dalam jalur persinyalan Wnt beta catenin. Dia juga terlibat dalam jalur persinyalan TGF-beta dan BMP. Dan dia juga terlibat dalam estrogen reseptor dan juga terlibat dalam modifikasi histon. Banyak sekali hal, banyak sekali proses yang sejauh ini diketahui mendapatkan pengaruh daripada protein CDK8. Fungsi biologisnya, maka fungsi biologis daripada CDK8 seperti yang tadi sudah saya singgung, maka CDK8 memainkan peran penting dalam mengatur ekspresi gen dengan mengontrol aktivitas RNA polimerase 2. Kemudian juga CDK8 berperan dalam proses pembentukan sinyal dalam jalur sinyal sel yang terlibat dalam proliferasi sel ataupun diferensiasi seluler. Ya. Yang bisa teman-teman lihat bahwa pada panel atas, ya, itu merupakan fungsi-fungsi onkogenik CDK8. Jadi kalau CDK8 itu aktivitasnya tinggi pada sel kanker tertentu, maka pertumbuhan dan daya invasif sel kanker itu bisa meningkat. Atau jika pada sel tertentu sel kanker itu CDK8 juga meningkat, maka bisa jadi metabolisme sel yang bersangkutan juga akan meningkat, sehingga proses pertumbuhan sel itu menjadi semakin cepat, semakin sulit untuk dihalangi. Ya. Kemudian juga pada sel kanker yang lain, keberadaan CDK8 yang mana CDK8 itu mampu memfosforilasi STAT 1 dan STAT 5, di mana tempatnya di asam amino nomor 727, ya, kalau nggak salah serin, dan juga di asam amino nomor 726. Di kedua asam amino itu CDK8 mampu memfosforilasi. Dan jika CDK8 memfosforilasi dua protein ini, efeknya adalah stemness. Jadi sel-sel yang ada di darah itu memiliki sifat seperti sel punca. Ya, yang mana sel punca itu mampu membelah menjadi sel apapun, termasuk menjadi sel normal dan juga menjadi sel kanker. Ya, jadi bahaya. Karena kalau sel punca itu berada di sekitaran sel-sel kanker, maka dia pun juga akan berdiferensiasi mengarah ke arah kankernya, menyerupai kankernya karena dia memiliki kemampuan untuk berubah, tapi arah perubahannya sangat bergantung pada lingkungan dia. Kemudian juga kita tahu bahwa sel kita memiliki salah satu sel pertahanan tubuh namanya adalah natural killer. Maka pada beberapa kondisi bila mana CDK8-nya aktif, maka sitotoksisitas atau daya pembunuh atau daya kemampuan untuk membunuh sel natural killer ini juga menurun. Ya. Dengan alasan ini, maka beberapa ilmuwan mulai merumuskan atau mempropos atau menawarkan, bisa jadi dengan profil semacam ini tadi, maka CDK8 itu sepertinya bisa dijadikan sebagai objek target dalam proses pengobatan. Ya. Maka diuji di laboratorium.
Berdasarkan beberapa laboratorium diketahui bahwasannya kalau CD8-nya itu dihambat, ya, maka pada kanker yang bersangkutan atau pada sel kanker yang dihambat kerja CD8-nya, maka pertumbuhannya pun juga menurun. Selain itu, daya untuk invasifnya dia juga menurun. Ya. Jadi memang CD8 itu berperan penting dalam beberapa proses yang disebut sebagai tadi cell growth atau pertumbuhan, dan juga pada proses invasiveness atau penyebaran sel. Dan hal ini terbukti karena bila mana CD8 dihambat, maka pertumbuhan sel kanker itu menjadi berkurang, dan juga invasiveness atau kemampuan berkembang biak sel kanker itu juga menjadi hilang atau menurun. Ya. Selain itu, ya, karena tadi pada kasusnya sel kanker itu kan sel kanker butuh membelah, dia butuh suplai energi yang sangat banyak. Tapi berkat kalau CD8 itu dihambat dengan entah bantuan senyawa kimia, entah dengan gen-gen metode gen, maka CD8 itu bisa terhambat. Akibatnya apa? Akibatnya glikolisis pada sel kanker juga akan terhambat. Kita tahu sel kanker itu butuh banyak sekali energi, dan salah satu proses di tubuh kita yang mensuplai energi adalah proses glikolisis. Maka dengan dihambat CD8-nya, glikolisisnya pun juga bisa berkurang, karena CD8 merupakan protein atau salah satu protein yang juga memainkan peranan sangat penting dalam dalam si glikolisis. Jadi kalau CD8-nya dihambat, maka glikolisisnya pun juga akan terhambat. Kemudian juga karena glikolisisnya terhambat, maka level energinya pun juga menjadi turun. Ya, menjadi turun karena glikolisis merupakan proses penghasil energi yang kalau oleh sel kanker normal akan digunakan untuk tumbuh. Tapi karena glikolisisnya dihambat, maka pertumbuhan daripada sel normal itu pun juga menjadi pertumbuhan sel kanker itu juga menjadi terhambat seiring dengan terhambatnya glikolisis. Glikolisis terhambat, level energi menjadi turun, maka sel kanker menjadi lemah, lama-lama akan mati. Kemudian pada kasus yang tadi tentang stemness, tentang sel punca, maka penghambatan atau hambatan CD8 atau kalau CD8 itu dihambat dengan senyawa kimia tertentu, maka efeknya adalah stemness atau status kepuncaan sel-sel yang ada di sekitar sel kanker itu menurun. Akibatnya apa? Akibatnya sel-sel yang ada di sekitar kanker itu menjadi kehilangan kemampuannya untuk mengikuti pola hidup daripada sel kanker. Ya. Jadi menghindari pengaruh buruk daripada sel kanker itu. Itu berkat kalau CD8 dihambat. Di sisi lain, CD8 yang dihambat itu juga merangsang berdiferensiasinya sel yang ada di sekitar sel kanker itu untuk berubah menjadi sel normal. Ya. Jadi tidak berubah menjadi sel kanker. Itu juga fungsi daripada sel CD8 inhibition atau penghambatan CD8. Kemudian juga tadi disebutkan bahwa NK cell atau natural killer cell itu bisa menurun, ya, bila mana sel-sel tertentu mengaktifkan atau mengekspresikan CD8. Tapi sebaliknya, bila mana CD8 itu dihambat aktivitasnya dengan bantuan senyawa kimia, maka justru NK cell cytotoxicity atau cytotoksisitas sel itu untuk membunuh sel-sel patogen lainnya, termasuk sel kanker, itu menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, CD8 memang memiliki peranan yang sangat penting dan menarik untuk dijadikan sebagai target dalam penelitian. Oleh karena itu, kita gunakan sebagai contoh pada hari ini. Kemudian masih tentang CD8, bahwasanya ada penyakit-penyakit yang sudah dihubungkan dengan CD8. Ya. Sebagai contoh, CD8 telah dikaitkan dengan sejumlah penyakit dan gangguan, termasuk kanker dan beberapa kelainan neurologis. Ya. Jadi CD8 ini memang tadi, karena dia terbukti kalau diuji di lab, dia mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Lantas bagaimana? Apakah sudah cukup untuk dia kita gunakan untuk pengobatan? Jawabannya adalah belum. Untuk menjadikan dia sebagai obat, kita perlu proses lebih lanjut, ya, dengan waktu yang sangat lama, dengan biaya yang sangat lama. Sampai pada akhirnya nanti kalau beruntung, maka obat CD8 tadi atau obat yang berbasis CD8 tadi atau obat penghambat CD8 tadi bisa kita jual untuk kita hambat untuk menjadi salah satu metode pengobatan. Jadi CD8 beberapa jenis kanker itu dia tergantung pada aktivitas CD8. Sehingga kalau CD8-nya kita hambat aktivitasnya, bisa jadi aktivitas sel kankernya juga menjadi terhambat. Sehingga lama-lama menjadi mati. Selain itu juga CD8 juga berkaitan erat dengan penyakit-penyakit neurologis atau penyakit saraf yang saat ini saya belum tahu alasannya apa. Kemudian keterlibatan CD8
dalam regulasi transkripsi membuatnya menjadi target potensial dalam terapi kanker. Iya, ada banyak penyakit intinya yang memang berkaitan dengan SERIKA8. Karena SERIKA8 itu penting, sehingga banyak sel yang bergantung pada aktivitas SERIKA8. Tapi tidak hanya kanker, ya, karena ada banyak penyakit lain yang juga berkaitan dengan SERIKA8. Seperti yang saya tunjukkan di sini, jadi ini merupakan tampilan salah satu sindrom yang berkaitan dengan SERIKA8. Jadi kalau ada kelainan pada SERIKA8, maka bisa jadi berdampak munculnya fenotip sebagaimana terlihat di foto ini, ya. Oleh karena itu, SERIKA8 memang muncul sebagai target yang sangat potensial untuk menjadi target pengobatan, ya. Oleh karena itu, mari kita pelajari dan kita gunakan sebagai percontohan untuk ujian tengah semester kita. Ya. Kemudian, ya, untuk research and development atau penelitian dan pengembangan, maka SERIKA8 telah menjadi subjek penelitian intensif, karena tadi saya tunjukkan gambarnya sudah banyak sekali ilmuwan yang meneliti tentang SERIKA8, terutama dalam konteks terapi kanker dan upaya untuk memahami lebih lanjut jalur transkripsi yang terlibat. Ya, karena tadi kalau kita sudah ngomong kanker itu kan di luar negeri sana itu kanker itu merupakan penyakit yang somehow entah bagaimana caranya itu menjadi penyakit yang paling populer. Ya, bahkan ada anekdot, ada anggapan kalau kita meneliti tentang kanker itu lebih mudah mendapatkan dana penelitian dibandingkan kalau kita meneliti tentang hal-hal selain penyakit kanker. Ya, jadi itulah kelebihan kanker, privilege-nya kanker. Dia dianggap sebagai penyakit yang sangat menarik untuk diteliti. Akibatnya apa? Akibatnya banyak sekali dana-dana riset yang bisa kita apply bila mana kita meneliti tentang penyakit kanker. Ya. Seperti yang tadi, ini merupakan rumusan tentang bagaimana fungsi daripada SERIKA8 beserta apa akibat yang ditimbulkan bila mana kanker itu, SERIKA8 itu kita hambat aktivitasnya. Ya, jadi itu dulu untuk briefing pendahuluan, ya. Berikutnya akan saya lanjutkan dengan topik berikutnya, yaitu tentang database primer protein, yaitu UniProt, yang mana database ini nanti akan teman-teman gunakan untuk mengoleksi berbagai macam informasi tentang protein, ya.